sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir. Perkenalkan nama saya Albert. Kebetulan saya adalah Ketua Program Studi Program Sarjana Hubungan Internasional di Unpar. Dan sesaat lagi saya akan menampilkan melanjutkan informasi yang tadi sudah diberikan oleh Mas Christian selaku Deputi Dekan Satu Bidang Akademik. Jadi apa yang akan kita sama-sama diskusikan di saat ini adalah terkait dengan kurikulum secara spesifik, kurikulum Prodi Sarjana Hubungan Internasional. Saya akan mulai nanti setelah saya presentasi mungkin sekitar 10 sampai dengan 15 menit, tidak perlu berlama-lama karena secara garis besar tadi sudah disampaikan oleh Mas Kris. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab sedikit jika Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan atau diperjelas. Boleh minta tolong di share untuk klik itu? Oke. Iya, next saja. Ya, jadi yang akan kita diskusikan saat ini adalah terkait dengan kurikulum program studi sarjana hubungan internasional di tahun 2023, Ibu Bapak. Secara sekilas, tampilan yang Ibu Bapak sekarang lihat di screen Zoom Bapak Ibu adalah alur kurikulum secara lengkap yang dimiliki atau digunakan oleh Prodi SHI saat ini. Eh, Kurikulumnya ada kurikulum di tahun 2023. Pada saat pertemuan program studi pada saat ospek, alur kurikulum ini juga sudah dibagikan kepada putra-putri Bapak Ibu, sehingga mungkin jika masih disimpan bisa dilihat kembali gitu ya. Kalau sudah tidak ada, mungkin nanti setelah ini bisa membuka website dari Prodi SHI untuk kemudian melihat kurikulum Prodi Sarjana Hubungan Internasional. Kalau dilihat secara garis besar, begitu ya Bapak Ibu, mata kuliah yang berwarna coklat, coklat muda itu adalah mata kuliah wajib. Kemudian mata kuliah yang berwarna hijau itu adalah mata kuliah wajib pilihan. Berarti mata kuliah yang harus diambil tapi bisa memilih. Ini adalah mata kuliah hubungan internasional kawasan, kawasan-kawasan tertentu begitu ya. Total ada 6 kawasan, wajib dipilih 2 dari 6. Warnanya hijau. Dan secara kurikulum itu berada di semester 5 dan semester 6. Kemudian di dalam alur kurikulum yang berwarna ungu itu adalah atau ungu muda itu adalah mata kuliah umum yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Humaniora di Unpar begitu ya, mata kuliah yang seluruh mahasiswa di Unpar itu harus atau wajib mengambil seperti mata kuliah Bahasa Indonesia, kemudian logika, Pancasila, kewarganegaraan, estetika, kemudian etika dasar dan juga agama Katolik atau fenomenologi agama. Jadi bisa memilih antara agama Katolik atau fenomenologi agama. Kemudian ada mata kuliah yang diselenggarakan berbarengan antara program studi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu mata kuliah seperti sosiologi dan ilmu politik begitu ya. Setelah itu ada yang berwarna merah. Ini adalah mata kuliah tingkat akhir terkait dengan rancangan penelitian, rancangan program ataupun skripsi dan tugas akhir yang bisa dipilih ketika masuk di semester 7 sampai dengan semester 8 ketika melihat dalam jenjang studi yang biasanya dilakukan yaitu selama 4 tahun atau 8 semester. Kemudian yang warnanya putih ini adalah mata kuliah pilihan, mata kuliah yang nanti akan saya jelaskan begitu ya. Ini terkait dengan pilihan profil yang kemudian bisa dipilih oleh putra-putri Bapak Ibu ketika menempuh studi di program studi sarjana hubungan internasional. Next. Eh, ya, mata kuliah wajib hubungan internasional itu ada di semester 1 sampai dengan semester 4. Ini yang secara normalnya begitu Bapak Ibu jika mengambil sesuai dengan skema atau sesuai dengan timeline yang sudah diberikan secara alur kurikulum, maka biasanya atau kebanyakan mahasiswa-mahasiswi itu mengambil antara semester 1 dengan dengan sampai dengan semester 4 itu adalah atau berisikan mata kuliah wajib di hubungan internasional. Kemudian di semester 6 akan ada mata kuliah pilihan, ya ini terkait dengan mata kuliah pilihan profil yang
yang ingin dituju atau ingin dicapai oleh putra-putri Bapak Ibu. Nanti bisa memilih antara ingin menjadi atau ketika nanti lulus harapannya ingin menjadi analis atau praktisi atau pegiat. Dan ini disesuaikan dengan mata kuliah yang bisa dipilih oleh putra-putri Bapak Ibu sehingga sudah fokus dan kemudian dipersiapkan untuk menjadi profil yang diharapkan gitu. Kemudian program studi HI juga bekerja sama dengan Direktorat Akademik dan International Office atau kantor kerjasama internasional terkait dengan program exchange dan program magang. Nanti kalau tertarik, mungkin putra-putri Bapak Ibu seandainya tertarik dengan program exchange atau dengan program magang, bisa juga bertanya ke Direktorat Akademik ataupun ke kantor kerjasama internasional untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang terbuka di saat khususnya di semester 5 dan semester 6. Kenapa di semester ini kemudian disarankan untuk seandainya tertarik dengan program magang ataupun exchange, disarankan di semester 5 dan di semester 6 karena mata kuliah magang, program magang atau program exchange ini bisa dikonversi menjadi nilai atau mata kuliah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi mata kuliahnya bisa diakui, yang didapat pada saat magang, pada saat exchange itu bisa diakui ke dalam mata kuliah pilihan, Bapak Ibu. Jadi hanya mata kuliah pilihan saja yang kemudian bisa dikonversikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mata kuliah wajib, kemudian mata kuliah wajib pilihan, juga mata kuliah di akhir seperti tugas akhir dan juga skripsi itu atau rancangan penelitian dan rancangan program itu tidak bisa digantikan dengan exchange dan magang. Itulah kenapa jika nanti ada ketertarikan untuk mengikuti program exchange ataupun magang gitu ya, diharapkan bisa dilakukan atau disarankan bisa dilakukan di semester 5 atau 6. Dan sangat tidak disarankan untuk di semester akhir karena ditakutkan secara administrasi akan memperumit ketika nanti akan melakukan yudisium atau takutnya bisa mengganggu waktu kelulusan begitu. Kemudian di semester 7 dan semester 8 ini akan banyak berbicara terkait dengan tugas akhir. Masih ada beberapa mata kuliah memang tapi sudah tidak banyak. Tapi fokus utamanya itu ada di tugas akhir. Biasanya dilalui dari semester 7 dengan rancangan penelitian atau rancangan program, kemudian dilanjutkan dengan skripsi ataupun tugas akhir. Jadi sekarang program studi Hayu Unpar sudah berusaha untuk mencoba memfasilitasi mungkin ada mahasiswa-mahasiswi yang secara apa namanya keinginan itu tidak ingin menulis skripsi ya tulisan yang mungkin sebanyak mungkin antara 60-70 halaman, inginnya terkait dengan program itu sekarang sudah coba untuk difasilitasi. Jadi putra-putri Bapak Ibu kalau tertarik untuk menyelenggarakan program di tugas akhir itu bisa memilih rancangan program. Sehingga pada akhirnya meskipun tetap harus ada laporannya, tapi base-nya adalah menyelenggarakan atau menginisiasi sebuah program terkait dengan permasalahan yang ada di masyarakat dan terkait dengan hubungan internasional untuk kemudian bisa diimplementasikan dan dilaporkan. Nah, ini beberapa profil lulusan. Tadi saya sempat sebutkan, sempat singgung terkait dengan mata kuliah pilihan yang bisa diambil di semester atau antara semester 5 dan semester 6, bahwa ada mata kuliah pilihan analis, kemudian praktisi, dan juga pegiat. Ini nanti disesuaikan dengan profil lulusan yang diinginkan, begitu, Bapak Ibu. Terkait dengan keinginan putra-putri Bapak Ibu ingin menjadi apa ketika nanti selesai dari prodi SHI Unpar. Apakah ingin menjadi analis yang fokusnya melakukan kajian dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial yang bersifat lintas batas negara. Kemudian kalau praktisi itu terkait dengan mereka yang berkecimpung dalam dunia politik, ekonomi, diplomasi, dan komunikasi internasional, namun langsung terjun dalam artian biasanya banyak terkait dengan isu-isu politik bisnis internasional, ekonomi internasional ataupun komunikasi internasional, namun langsung secara praktik turun gitu ya, biasanya bekerja di multinational corporation ataupun di bidang media begitu ya, menjadi praktisi daripada bidang-bidang yang sesuai dengan HI. Kemudian pegiat ini adalah untuk mereka yang tertarik dengan isu-isu pemberdayaan masyarakat gitu ya. Biasanya
paling mudah itu atau yang biasanya anak HI banyak tertarik adalah ketika ingin bekerja di lembaga swadaya masyarakat atau NGO non-governmental organization, baik yang sifatnya internasional maupun yang nasional begitu. Nah, kalau Bapak Ibu ingat atau tadi sempat melihat di awal ada gambar besar terkait dengan alur kurikulum begitu ya. Eh, Alur kurikulum dari Prodi SHI di dalam mata kuliah yang berwarna putih begitu, mata kuliah pilihan di semester 5 dan semester 6 khususnya itu ada kode-kodenya. Nah, untuk mata kuliah dengan kode A itu adalah profil lulusan analis, kemudian untuk praktisi kodenya adalah pra, dan untuk pegiat adalah PEK gitu Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat untuk mata kuliah yang kodenya A itu berarti ditujukan untuk mereka yang ingin menjadi atau fokus pada profil lulusan analis. Begitu pula untuk praktisi dengan kode pra dan pegiat dengan kode PEK. Namun perlu dicatat memang ada beberapa mata kuliah yang mencakup atau bersinggungan dengan tiga profil lulusan tersebut. Hal ini untuk memungkinkan mahasiswa bisa juga belajar gitu ya banyak hal, dan mata kuliah ini bisa mencakup atau digunakan baik untuk profil lulusan analis, praktisi, dan pegiat. Seandainya nanti mungkin ketika sampai di semester 5 tapi mungkin eh, putra-putri Bapak Ibu masih kebingungan mau jadi apa atau profil lulusannya seperti apa, biasanya yang disarankan gitu ya adalah mengambil mata kuliah yang memiliki singgungan dengan tiga profil lulusan yang ingin dicapai. Jadi nanti ketika sudah semakin paham dengan kemungkinan atau dengan pilihan profil lulusan yang diinginkan sudah semakin jelas, dia bisa lebih memilih untuk mau yang mana ketika sudah harus memilih, dan bisa kemudian fokus pada mata kuliah yang memang hanya fokus pada profil lulusan tersebut begitu. Nah, ini adalah jumlah mata kuliah eh, total mata kuliah syarat untuk kelulusan di strata 1 program studi Sarjana Hubungan Internasional. Minimal lulus adalah 144 SKS Bapak Ibu. Di mana eh, perinciannya adalah mata kuliah umum 14 SKS atau 7 mata kuliah, kemudian mata kuliah wajib HI sebanyak 79 SKS atau 25 mata kuliah, mata kuliah pilihan kawasan adalah 6 SKS atau 2 mata kuliah. Kemudian mata kuliah pilihan profil itu sebanyak 37 SKS. Rancangan penelitian dan juga skripsi atau rancangan program dan tugas akhir totalnya 8 SKS. Jadi secara total minimal itu 144. Kenapa minimal? Karena kemudian mahasiswa bisa mengambil lebih dari 144 SKS jika memang diinginkan. Eh, Tambahan SKS bisa didapat dari mata kuliah pilihan profil yang bisa diambil oleh mahasiswa. Jadi akan ada kemungkinan jika mungkin eh, putra-putri Bapak Ibu kemudian tertarik untuk mengambil lebih gitu ya. Ada satu mata kuliah meskipun tidak terkait dengan profil lulusan yang diinginkan, tapi kemudian mata kuliahnya sangat menarik, ingin diambil, boleh gitu ya. Nanti ketika lulus jumlah SKS-nya akan lebih dari 144 SKS. Namun ketika mungkin setelah ngambil ternyata mata kuliahnya sulit gitu ya, mungkin tidak sesuai dengan harapan tapi sudah sampai akhir diikuti, ternyata nilainya tidak sesuai harapan, mau dibuang, bisa juga gitu ya. Nanti ketika penyisihan bisa sisihkan untuk kemudian tetap tapi sesuai aturan harus minimal mata kuliah pilihan profilnya 37 SKS supaya memenuhi syarat minimal lulus sebanyak 144 SKS. Kemudian ada juga yang perlu menjadi perhatian mungkin Bapak Ibu, ini ada mata kuliah pengawasan mutu gitu ya. Ketika melihat nanti kembali lagi ke alur kurikulum yang ada di slide-slide awal yang tadi ada bagannya begitu, ditandai dengan tanda pagar. Ini adalah mata kuliah yang nilainya wajib minimal C, ya, yaitu mata kuliah ilmu politik, kemudian pengantar ilmu hubungan internasional, teori HI 1, penulisan akademik, politik global, diplomasi, metodologi penelitian hubungan internasional, kajian keamanan, ekonomi politik internasional, organisasi internasional, komunikasi global dan media, serta kebijakan luar negeri Republik Indonesia. Jadi mata kuliah ini diingatkan kepada eh, putra-putri Bapak Ibu untuk mendapatkan nilai minimum C. Kalau nilainya belum C,
mohon maaf harus mengulang sampai dengan kemudian memenuhi standar yang diamanatkan begitu ya, karena harapannya mata kuliah ini adalah mata kuliah inti dari program studi HI dan diharapkan bisa menunjang gitu ya menjadi dasar daripada pengembangan keilmuan di hubungan internasional. Jumlah SKS ini tadi sudah sempat disinggung oleh Mas Kris sebetulnya gitu ya. Ini terkait dengan jumlah SKS yang boleh diambil setiap semester. Jika indeks prestasi semesternya itu lebih dari 3,00, lebih dari sama dengan 3,00, itu maksimum SKS-nya 24 SKS, rata-rata 8 sampai dengan 10 mata kuliah. Kemudian indeks prestasi semester di antara 2,50 sampai dengan 2 sampai dengan 2,50, eh, maksimum SKS-nya 21 SKS, kemudian kurang dari 2,49 itu 18 SKS. Yang eh, patut dilihat nanti juga mungkin melalui parent portal adalah berapa jumlah SKS setiap semesternya yang bisa diambil ketika nanti putra-putri Bapak Ibu sudah bisa melakukan FRS gitu. Next. Nah, ini juga yang penting Bapak Ibu untuk dicermati dan diingat-ingat, juga nanti mungkin disampaikan kepada putra-putrinya untuk memastikan bahwa mahasiswa sesuai dengan jalur akademik, harapannya tentunya bisa selesai dalam 8 semester atau 4 tahun, atau bahkan lebih baik mungkin 3,5 tahun begitu ya, 7 semester sudah selesai. Nah, untuk memastikan itu semua, proses pembelajaran itu ada proses evaluasinya, di mana evaluasi dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu ada evaluasi tahap pertama di tahun kedua, evaluasi tahap kedua di tahun keempat, dan evaluasi terakhir itu di tahun ketujuh. Evaluasi tahap pertama itu di semester 4 atau tahun kedua, nanti putra-putri Bapak Ibu akan mendapatkan daftar penilaian begitu ya. DPS-nya bisa dilihat, Bapak Ibu bisa melihat melalui parent portal, atau mahasiswa bisa lihat melalui student portal. Setiap evaluasi mahasiswa diwajibkan untuk memperoleh indeks prestasi semester sedikitnya IPS-nya 2,00 dengan minimal di tahap pertama di tahun kedua semester keempat itu 30 SKS terbaik, IPK-nya dari 30 SKS tersebut itu adalah 2,00, paling rendah. Kemudian di tahun 2029 untuk angkatan putra-putri Bapak Ibu, di tahun keempat atau di semester ke-8 itu wajib menyelesaikan minimal 75 SKS terbaik, itu dihitung kemudian nilai minimumnya juga 2,00. Kemudian nanti di tahap ketiga akan ada lagi diharapkan sudah selesai begitu, untuk kemudian lulus dengan IPK juga minimal 2,00 dengan menyelesaikan 144 SKS begitu. Nah, seandainya nanti evaluasi tahap pertamanya tidak sampai begitu ya, harapannya semua pasti saya berharap semuanya bisa lolos dari evaluasi tahap pertama, tapi seandainya terjadi, mahasiswa akan mendapatkan peringatan, kemudian akan diminta untuk menghadap ke prodi, kemudian melihat apakah masih memungkinkan atau tidak untuk kemudian melanjutkan. Hal ini untuk memastikan bahwa ada proses evaluasi, apakah mahasiswanya masih berminat dengan program studi HI atau tidak, kemudian melihat rencana ke depannya seperti apa, sehingga mahasiswa benar bisa paham akan konsekuensi dari evaluasi yang terjadi dari program belajarnya begitu. Begitu pula untuk evaluasi tahap kedua, biasanya kalau seandainya tidak lolos, nanti mahasiswa setelah diajak berbicara atau berdiskusi, kemudian diminta untuk menandatangani perjanjian untuk memastikan bahwa ada usaha dari mahasiswanya setidaknya untuk memperbaiki begitu ya, sehingga indeks prestasi semesternya dan nanti pada akhirnya indeks prestasi kumulatifnya akan menjadi semakin baik begitu. Ini informasi singkat saja, tadi mungkin juga sudah disebutkan, hanya mengingatkan kembali sedikit gitu ya. Durasi maksimal studi adalah 14 semester.
Sekarang yang perlu ditambahkan sedikit adalah 14 semester ini termasuk cuti ataupun gencat Bapak Ibu. Dulu mungkin ketika zaman Bapak Ibu kuliah atau bahkan zaman saya masih ada apa namanya mungkin privilege gitu ya dalam tanda petik bahwa ketika cuti itu tidak dianggap sebagai bagian dari 14 semester masa studi. Tapi sekarang peraturannya sudah berubah dari pemerintah sehingga 14 semester itu termasuk dengan cuti atau gencat yang dilakukan oleh mahasiswa atau mahasiswi. Jadi katakanlah di semester misalkan semester 7 tiba-tiba oh mau cuti dulu karena mungkin mau magang di luar tapi kebetulan tidak mau dikonversi begitu atau tidak bisa proses konversinya karena tidak sesuai dengan aturan atau tidak bisa apa namanya tidak bisa dikonversi karena satu atau dan dua alasan. Kemudian magang tapi cuti gitu. Ya nanti tetap dihitung berjalan dan juga membayar tadi biaya cutinya seperti disampaikan Mbak Tanti. Nanti ketika sudah masuk lagi, sudah aktif lagi, jadi semester 8 langsung begitu. Jadi tetap dianggap sebagai semester yang sudah dilalui gitu ya. Jumlah pertemuan 80% dari rata-rata biasanya 14 kali pertemuan untuk satu kalender akademik. Kemudian diharapkan bisa hadir minimal 80%. Kemudian mahasiswa-mahasiswi memiliki dosen wali untuk keperluan akademik gitu ya. Kemudian dimungkinkan untuk mengambil cuti studi juga. Kemudian eh, yang harus diingat-ingat juga nanti ketika sudah sampai di akhir eh, Bapak Ibu putra-putrinya akan diminta untuk tes bahasa Inggris sebagai syarat kelulusan daripada mahasiswa di Universitas Katolik Parahyangan. Sebisa mungkin, secepat mungkin, kalau Prodi boleh menyarankan tes bahasa Inggris ini diambil secepatnya. Mungkin di tahun kedua begitu ya, ketika sudah merasa siap bisa mengambil exit test sehingga kemudian cepat ketika nanti karena syarat untuk mengajukan sidang itu adalah sudah punya tes bahasa Inggris. Ketika tesnya sudah bisa dipersiapkan dan tes ini bisa diambil di Unpar gitu ya di lembaga bahasa Inggris yang ada di Unpar di Direktorat Pembelajaran kalau saya tidak salah eh, atau DPLN ya nanti apa namanya bisa dicek di gedung rektorat terkait dengan pengambilan tes bahasa Inggris untuk exit test sehingga nanti kalau sudah bisa dipersiapkan sedini mungkin pada akhirnya tidak perlu menunggu sampai dengan sidang nanti baru sidang baru repot begitu Bapak Ibu niatnya seperti itu jadi secepat mungkin kalau bisa exit testnya diambil selagi ada waktunya masih banyak sehingga seandainya tidak lulus di kesempatan pertama masih punya cukup waktu untuk bisa mengulang dan mempersiapkan sehingga gagalnya tidak terulang atau terjadi lagi dan lagi. Nah, ini untuk mengingatkan saja bahwa putra-putri Bapak Ibu juga punya student portal gitu ya untuk memantau dan juga melakukan FRS. Jadi proses pengisian formulir rencana studi, kemudian perubahan rencana studi, melihat apa dosen walinya siapa, itu bisa dilihat melalui student portal. Bisa melihat jadwal juga, absensinya, kemudian proses pembayaran, pengisian formulir rencana studi, nilai, kemudian juga ketika nanti sudah selesai proses yudisium atau proses penyisihan sebelumnya itu bisa dilakukan. Begitu pula untuk pengajuan skripsi, sidang, kemudian penyisihan nilai, perubahan status akademik ketika mungkin ingin mengajukan cuti atau kemudian ingin aktif kembali gitu ya. Itu semua bisa dilakukan atau bisa dilihat melalui student portal ya. Kemudian selanjutnya iya, ini mengingatkan saja bahwa tadi sebetulnya sudah disinggung secara lengkap oleh Mas Kris bahwa Ibu Bapak bisa ngecek apa kemajuan studi, nilai, kemudian juga memberikan feedback kalender akademik secara real time melalui parent portal yang ada yang Bapak Ibu bisa akses untuk kemudian memastikan bahwa mahasiswa atau putra-putri Bapak Ibu memiliki nilai atau proses akademik yang sesuai dengan yang diharapkan. Ya, sepertinya sudah, Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan dari program studi hubungan internasional. Satu harapan kecil mungkin ya. Eh, Pertama, terima kasih karena Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir di sore hari ini. Saya tahu banyak kegiatan mungkin di luar daripada pertemuan Forkom hari ini. Tapi dukungan Bapak Ibu untuk kemudian menyemangati dan juga terus bersama putra-putri selama mungkin setidaknya 4
tahun atau 3,5 tahun ke depan itu akan sangat berharga dan akan bisa membantu kelancaran studi daripada mahasiswa atau mahasiswi di program studi HI. Terima kasih sekali lagi. Kalau ada pertanyaan, silahkan mungkin bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat juga boleh. Silahkan begitu Bapak Ibu. Pak Albert, Iya, tadi saya dengan Medi Mutis, orang tua dari Mikael Norman Mutis, iya terima kasih Bapak. Silahkan Pak, Pak Medi. pada semester ke-5 dan ke-6 tadi itu ada exchange dan magang. Exchange itu bisa dijelasin kira-kira apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Medi. Exchange itu adalah program pertukaran mahasiswa, Bapak. Jadi Unpar bekerja sama dengan beberapa kampus, gitu ya, terutama kampus yang berada di luar negeri. Dengan terakhir itu, misalkan yang sekarang sedang berjalan dengan Lille di Prancis, kemudian ada yang dengan Tunghai, kemudian beberapa kampus lainnya. Namun memang program ini biasanya difasilitasi dan Prodi bekerja sama dengan International Office atau kantor internasional dan kerjasama. Mereka yang biasanya berkomunikasi langsung pertama kali dengan partner universitas internasional yang bekerja sama dengan Unpar, karena biasanya syaratnya harus punya kerjasama dulu secara perjanjian begitu. Jadi levelnya Oh, perjanjiannya adanya di universitas sehingga sekarang yang mengkoordinir di awal itu adalah International Office. Jadi mereka bisa ikut untuk exchange ke luar negeri untuk mengambil mata kuliah yang ada di universitas-universitas partner dari Unpar. ya. Kemudian mata kuliahnya ketika ngambil di sana mata kuliah HI juga ya atau politik biasanya, kemudian nanti bisa dikonversi menjadi nilai-nilai sesuai dengan mata kuliah yang dianggap setara dengan mata kuliah HI di Unpar atau di universitas asal begitu. Oh, Jumlah maksimal yang bisa dikonversi itu adalah 20 SKS begitu. Nah, jadi nanti dihitung, nanti prosesnya mahasiswa harus melapor, kemudian harus menghadap prodi, kemudian mendapat bimbingan juga dengan dari dosen pendamping untuk kemudian bisa menentukan mata kuliah mana yang bisa dikonversi. Tapi iya. mata kuliah yang bisa dikonversi adalah mata kuliah yang merupakan mata kuliah pilihan yang adanya di semester 5 sampai dengan semester 6. Kalau untuk program magang itu sebetulnya kurang lebihnya sama, Bapak. Iya, Intinya adalah mengikuti kalau dulu ketika zamannya Pak Nadiem itu namanya adalah kampus merdeka sebetulnya. Jadi mahasiswa iya, diberikan kesempatan untuk bisa praktik gitu ya sesuai dengan apa minatnya di luar dari kampus dan merasakan gitu ya. Jadi mendapatkan pengalaman tidak hanya di bangku kuliah tapi juga secara praktik seperti apa disesuaikan. Dan ini juga dikoordinir oleh universitas sebetulnya, tapi pastinya prodi mendampingi. Nanti nilainya bisa dikonversi ke dalam mata kuliah atau menggantikan mata kuliah pilihan yang ada di prodi. Sekarang memang karena ada pergantian kepemimpinan di Kementerian Pendidikan, memang sebetulnya dari Direktorat Akademik partner yang bekerja sama cukup banyak, tapi memang untuk HI peluangnya masih belum sebanyak 2 atau 3 tahun yang lalu, begitu ya, karena sistemnya ganti semua, jadi mereka menyusun ulang apa programnya. Namun memang kalau secara aturan itu terbuka untuk semua semua iya, mahasiswa, gitu. Jadi HI iya. pun bisa mendaftar, tapi memang dilakukan proses seleksi karena partner-partner ini mereka punya ketentuan masing-masing dan batas jumlah mahasiswa yang bisa ikut magang di perusahaan atau organisasi mereka. Begitu kurang Hmm. lebih, Pak. Terima kasih. Kemudian Pak Albert, apa kira-kira standar standar untuk mahasiswa yang mengikuti exchange program itu? Nah, kemudian konsekuensi follow up-nya seperti apa? Apakah seperti dual degree atau kami misalnya ada cara apa yang lain lah untuk mahasiswa itu, untuk Ya, exchange program itu ya? iya, kalau untuk exchange sebetulnya dilihat dari nanti akan ada biasanya setiap universitas punya aturan masing-masing begitu Pak, universitas partner, tapi secara garis besar biasanya diminta dengan standar nilai yang cukup yaitu di atas 3, kemudian apa namanya mahasiswanya tidak di semester akhir terutama Pak. Jadi Oke, antara semester mungkin bisa dipersiapkan dari semester ya, 4 ke semester 5. Jadi biasanya dilakukan di semester 5 sampai dengan semester 6. Namun untuk konsekuensi, memang kami saat ini belum punya double degree, Pak. Jadi apa
degree masih atau gelarnya masih dari Unpar, namun hanya kemudian mata kuliahnya jadi eh, intinya sebetulnya program exchange ini membantu mahasiswa untuk bisa punya pengalaman di luar kampus, di Oh, luar universitas asal. Jadi ketika mereka mungkin mengikuti perkuliahan di universitas partner di misalkan di Taiwan begitu ya, mereka punya pengalaman baik secara akademik maupun secara kultur untuk tahu seperti apa proses belajar mengajar yang ada di luar sana, khususnya di luar Unpar dan di luar Indonesia. Namun untuk double degree, mohon maaf, memang sampai saat ini belum belum ada, Bapak masih dalam proses diskusi dan persiapan agar bisa dijalankan dengan lebih matang. Kurang lebih seperti itu, Pak. Pak Albert, terima kasih. Terima kasih, Pak. Silahkan, Ibu, mungkin saya dari Ibu eh, Mirel terlebih dahulu. Boleh? Selamat sore, terima kasih Pak Albert. Yang pertama terkait exit test tadi, apakah exit test yang diselenggarakan oleh Unpar itu ada masa berlakunya seperti IELTS atau TOEFL? Maksud saya kalau misalkan diambil di semester awal ini, apakah nanti ketika tiba di semester tugas akhir itu masih berlaku atau tidak? Yang kedua, apakah biayanya eh, exclude dari biaya semester yang dibayarkan oleh orang tua. Lalu yang terakhir pertanyaan saya, apakah di Unpar ada fasilitas layanan kesehatan bagi mahasiswa? Lalu kalau ada, apakah pembiayaannya itu sudah include yang dibayarkan tiap semester atau bagaimana? Terima kasih Pak Albert. Iya. Untuk yang pertama dulu, Ibu tadi bertanya perihal exit test ya. Exit test itu yang menyelenggarakan kebetulan sudah disentralisasi di universitas begitu dengan direktorat pembelajaran di depan. Eh, kemudian sayangnya memang masih berbayar, jadi mahasiswanya harus membayar untuk melakukan exit test. Syaratnya sejauh yang Prodi tahu, eh, tidak ada masa berlakunya untuk Unpar, Ibu. Jadi ketika di Unpar diambil, kemudian bisa berlaku sampai dengan mahasiswa lulus. Namun setelah selesai itu karena Unpar menyelenggarakan exit testnya ini untuk kepentingan Unpar. Ketika sudah lulus biasanya tergantung dari misalkan mau dipakai gitu ya, itu tergantung. Tapi memang sampai saat ini mohon maaf memang Unpar sejauh yang kami tahu belum ada kerjasama dengan pihak mana apakah mengakui atau tidak. Jadi selama masih kuliah di Unpar itu masih diakui sampai dengan lulus. Jadi memang kebutuhannya adalah kebutuhan untuk memastikan bahwa ketika mahasiswa lulus itu memenuhi standar Unpar untuk bisa dalam konteks kualifikasi bahasa Inggrisnya begitu. Kemudian biayanya sebentar. Biayanya 150.000 Ibu untuk satu kali tes ya. Kemudian pertanyaan yang kedua apa tadi Bu? Mohon maaf saya lupa. Yang ketiga Pak, yang Oh, yang pertama ketiga. dan kedua sudah Oh soal ya, kesehatan Ibu ya. fasilitas. Ya, betul. Fasilitas kesehatan sejauh yang saya tahu Unpar hanya menyediakan klinik Ibu. Jadi memang ada klinik tapi memang untuk biaya semua ditanggung oleh mahasiswa. Jadi tidak ada tidak ada eh, layanan ketika mahasiswa mau ngecek kemudian gratis karena mahasiswa Unpar kebetulan tidak ada sejauh yang kami tahu. Tapi nanti mungkin jika memang ingin bertanya bisa dipastikan sekali lagi. Tapi dari informasi terakhir memang sayangnya belum ada. Semoga nanti ke depannya bisa punya layanan seperti yang diharapkan tadi, Ibu. Mohon maaf. Tidak apa-apa. Terima kasih Pak Albert Iya, penjelasannya. sama-sama Ibu. Kemudian Ibu Felicia mungkin. Siang Pak, saya orang tua dari Felicia. Oh iya, mohon maaf. Iya Bapak, silahkan. Pak, izin mau tanya, ini kan semester ganjil Pak, sorry, saat ini Pak ya. Iya, sekarang semester ganjil, Bapak. Oke Pak, berarti kan nanti ada penerimaan semester genap Pak. Yang pertanyaan saya seperti ini, kalau mata kuliah kita punya putra atau putri yang nggak lulus Pak, apakah di semester depannya itu ada mata kuliah itu lagi Pak? Karena tahu saya, kalau ganjil genap itu kadang-kadang suka nggak sama Pak.
Ah, di KRS-nya, tahu saya itu, ya kan? Tapi nggak tahu kebijakannya di Unpar seperti apa, gitu loh Pak. Terus pertanyaan saya kedua, Pak, tadi mau bilang kan ada tugas akhir atau skripsi di akhir di 7 atau di 8 gitu loh Pak. iya, Apakah ada sempro? Tahu saya dulu kuliah tuh ada sempro, jadi nyusun awal bab tuh babak 3 dulu gitu, nggak langsung ke TA gitu loh Pak. Itu sih iya, pertanyaan dari saya Pak. Karena untuk iya, TA cukup ada berat juga anak kita gitu loh Pak. iya. Thank you Pak. Siap. Terima kasih Pak. Jadi untuk pertanyaan pertama terkait dengan mata kuliah di ganjil genap, memang semuanya sudah sesuai dengan waktunya Pak. Maksudnya yang di semester ganjil akan tetap di semester ganjil, semester genap di semester genap. Sejauh ini penerimaan hanya di semester ganjil memang kalau untuk S1, jadi tidak ada penerimaan di semester genap. Namun memang untuk beberapa mata kuliah itu ada mata kuliah yang selalu dibuka di tiap semester. Terutama mata kuliah yang terkait dengan penulisan tugas akhir, Pak. Jadi seperti misalkan kalau di HI ya ada metodologi penelitian hubungan internasional. Itu merupakan syarat untuk mahasiswa menulis skripsi atau tugas akhir. Kemudian mata kuliah rancangan penelitian ataupun skripsi itu sendiri itu merupakan mata kuliah yang bisa diambil di tiap semester begitu. Dan satu lagi adalah mata kuliah proyek itu pasti dibuka di tiap semester. Nah, namun terlepas dari beberapa mata kuliah yang tadi saya sebutkan, semuanya yang di semester ganjil ya di semester ganjil, yang di semester genap ya di semester genap. Itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, ya Pak, memang sudah disiapkan, masih ada sekarang, cuma namanya saja berganti Pak. Dulu zaman saya namanya mata kuliahnya seminar, mempersiapkan bab 1 terutama Ya, begitu ya. betul. Sekarang namanya sudah rancangan penelitian Pak. Jadi tapi beberapa mahasiswa Oh, masih bilangnya sempro begitu. Tapi secara penamaan saja sudah berubah menjadi rancangan penelitian atau rancangan program. Iya, kurang lebih seperti itu Pak. baik Pak. Iya, terima Oke, kasih. jadi tetap ada sempro, tetap ada Pak, cuma hanya ganti nama aja Pak Iya, ya. hanya ganti nama saja Pak. Oke Pak, makasih banyak Pak. Terima Iya, kasih Pak. sama-sama. Kabar, selamat sore Pak. Sore Pak. Masih ada pertanyaan mungkin? Ada dari chat ada nggak? Mungkin dari kolom chat dibacanya. Tuh. Untuk pertanyaan di kolom chat ada dari Bapak Ibu atas nama Talita Rana Safia. Selamat sore Pak Albert, saya ada beberapa pertanyaan. Pertama, tadi salah satu mata kuliah wajib adalah terminologi agama. Mungkin ini fenomenologi agama. Dan apakah wajib, dan kalau wajib apakah harus di jenis perusahaan tertentu dan dimasukkan ke dalam nilai. Dan yang ketiga, apakah Unpar juga memiliki kerjasama dengan perusahaan untuk menyalurkan alumninya? Terima kasih sebelumnya. Iya, untuk sebentar. Untuk yang pertama terkait dengan agama Katolik dan fenomenologi, sebetulnya ini terkait dengan mata kuliah umum begitu. Eh, jadi fenomenologi agama itu jika yang sudah memang Katolik begitu Bapak Ibu, ini karena Unpar adalah Universitas Katolik, jadi memberikan background atau memberikan basic hal-hal utama dalam pendidikan agama, selain juga karena memang merupakan bagian daripada Unpar mengikuti aturan dari pemerintah begitu ya. Jadi memberikan pemahaman terkait dengan agama Katolik dan pelajarannya sebetulnya kurang lebih sama dengan kalau yang mungkin berasal dari SMA sebelumnya dari SMA atau SMP Katolik sebelumnya pernah merasakan kurang lebihnya sama, hanya berisi mungkin diskusi-diskusi yang jauh lebih detail terkait dengan kegiatan gitu ya, praktiknya secara nyata seperti apa begitu. Namun untuk fenomenologi ini adalah mata kuliah yang seandainya karena di Unpar kami sadar bahwa tidak hanya mahasiswa yang berlatar belakang Katolik yang masuk, namun banyak dari latar belakang agama yang berbeda, sehingga mata kuliah ini disediakan untuk membantu atau bertujuan mengkaji pemahaman sudut pandang pengalaman beragama begitu secara
fenomena keagamaan seperti apa, secara historisnya seperti apa gitu ya, untuk kemudian memahami evolusinya, perkembangannya, dilihat dalam konteks filsafat keagamaan, pemahamannya seperti apa. Jadi lebih luas, lebih general dan bisa diaplikasikan untuk semua latar belakang agama. Kemudian pertanyaan yang kedua, program magang wajib atau tidak, itu tidak. Program magang itu atau exchange itu adalah pilihan daripada mahasiswanya. Karena pada saat yang bersamaan, ketika program magang dilakukan, harus tetap terdaftar di Unpar, di HI. Kemudian ketika daftar, konsekuensinya tetap harus bayar. Yang membedakan adalah kemudian proses nilai yang didapat itu tidak melalui proses perkuliahan sebagaimana mestinya, tapi bisa dilalui melalui proses magang atau proses exchange misalkan di universitas lain bukan di Unpar, tapi secara apa namanya keuangan tetap harus membayar begitu. Dan itu merupakan pilihan sekali lagi. Terakhir apa? Oh, terkait dengan kerjasama, sebetulnya saat ini memang program-program kalau secara kerjasama Unpar sebetulnya atau HI gitu ya punya kerjasama. Namun memang untuk memastikan masuk ke satu perusahaan atau tidak, Unpar tidak atau HI belum sampai ke situ. Mohon maaf Bapak Ibu. Namun memang kami tetap berusaha untuk di dalam apa upaya menyalurkan lulusan begitu ya. Kita ada yang namanya kampus hiring atau apa kegiatan ketika perusahaan-perusahaan datang ke Unpar untuk mengadakan open recruitment begitu ya. Seperti terakhir misalkan apa kami bekerja sama dengan Astra begitu ya untuk kemudian mereka datang mempersiapkan juga karena ada alumni juga yang sudah bekerja di sana mempersiapkan nanti ketika sudah lulus akan seperti apa proses pencarian pekerjaan kemudian juga langsung apa namanya mengadakan kampus hiring gitu. Jika memang sesuai dengan standarnya mereka akan mendapatkan kemungkinan peluang untuk bekerja di perusahaan mereka. Jadi sejauh ini itu yang bisa dilakukan oleh kampus dan juga ada direktorat yang memang fokus terhadap karir development begitu, Bapak Ibu. Dengan harapan bisa membantu sehingga kemudian nanti lulusan atau mahasiswa-mahasiswi kami bisa siap ketika sudah selesai atau sudah lulus menyelesaikan studinya. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab. Kalau ada follow up silahkan Bapak Ibu. Mungkin pertanyaan selanjutnya ada lagi atau? Masih ada dari kolom chat, Ibu Ira Safitri. Ada kegiatan field study di HI, Pak? Kalau iya, bagaimana teknis dan biayanya? Dan ke negara mana? Oke, terima kasih pertanyaannya terkait dengan field study. Sebetulnya field study ini pilihan begitu ya. Biasanya kegiatannya di eh, apa prodi bekerja sama dengan himpunan mahasiswa begitu. Eh, Terakhir sebetulnya kegiatan field study itu apa biayanya ditanggung sepenuhnya oleh mahasiswa. Kegiatan ini sebetulnya dulu sebelum pandemi itu banyak ya mahasiswa HI Unpar memang aktif disesuaikan dengan profil lulusan yang diinginkan begitu. Namun setelah pandemi sempat berhenti dan kemarin baru dimulai kembali dan tahun-tahun ini mulai aktif kembali. Misalkan beberapa kegiatan ada yang mungkin tadi kalau Bapak Ibu ingat praktisi gitu ya ingin menjadi misalkan wartawan. Nanti field study-nya mereka datang ke apa kantor-kantor berita untuk kemudian eh, apa kemudian berdiskusi di sana sesuai dengan profil lulusan yang diinginkan begitu sehingga mendapatkan pengalaman secara langsung. Kemudian ada juga misalkan mata kuliahnya atau pilihan profilnya adalah analis itu field study-nya ke Kementerian Luar Negeri, kemudian ke think tank atau organisasi-organisasi seperti FPCI atau CSIS kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar gitu ya. Kemudian field study yang memberikan pengalaman internasional, kemarin juga ada studi ekskursi, kebetulan ke Malaysia,
Dan topiknya disesuaikan setiap tahunnya oleh hasil diskusi dari mahasiswa dan bimbingan dari dosen sesuai dengan minat dari mahasiswa di tahun tersebut. Biasanya seperti itu. Namun field study yang berkaitan dengan mata kuliah juga biasanya dilakukan begitu ya, meskipun dikembalikan lagi kepada dosennya dalam artian bahwa dosen punya kebebasan dan juga punya apa namanya ide-ide kreatif untuk bisa cukup fleksibel dalam menentukan mau seperti apa. Jadi mata kuliah seperti ekonomi, politik, sumber daya, kemudian politik lingkungan, kemudian ada juga organisasi eh, LSM, organisasi non pemerintah itu datang langsung ke lapangan ke masyarakat untuk mengetahui isu-isu apa yang sedang terjadi. Itu biasanya dikoordinir langsung dengan oleh dosennya. Nah, kalau terkait dengan kegiatan yang terkait dengan mata kuliah secara langsung, kebanyakan tidak apa namanya tidak memungut biaya. Jadi dosennya akan berusaha bekerja sama dengan mitra yang ada dan sesuai dengan mata kuliah yang diselenggarakan. Namun tadi seperti yang saya sebutkan, kegiatan field study yang di luar kampus begitu ya, yang tidak terkait dengan satu mata kuliah tertentu, biasanya dana atau biayanya tetap ditanggung oleh mahasiswa, sehingga jenis kegiatan tersebut sifat partisipasinya tidak wajib. Jadi kalau memang mau ikut ya silahkan, kalau tidak ya tidak masalah begitu. Tapi kalau yang terkait dengan mata kuliah, biasanya dosennya tidak memungut biaya apapun, sehingga karena hal tersebut bagian daripada proses penyelenggaraan perkuliahan begitu. Kurang lebih itu. Ada lagi? Masih ada dari kolom chat, Ibu Bapak dari Theo Ravalino. Izin bertanya Pak Albert, apakah ada program fast track untuk pengambilan program S2 di luar negeri, termasuk kesempatan mendapat beasiswanya Pak? Terima kasih. Untuk fast track, saya mohon maaf belum ada Ibu kalau untuk yang keluar dari Unpar, keluar negeri terutama juga. Memang saat ini prosesnya pembicaraan terkait dengan program fast track ataupun juga double degree itu masih dalam proses penggodokan oleh fakultas dan juga program studi dan juga pihak universitas. Karena ternyata tidak semudah itu, terutama dari segi aturan dan juga sumber daya. Jadi untuk saat ini memang sayangnya, mohon maaf masih belum ada. Namun untuk fast track S2 ke Unpar juga itu sudah ada namanya eh, program mahasiswa unggul. Saya lupa P-nya apa ya, tapi PMU. MU-nya adalah mahasiswa unggul. Kalau saya tidak salah program mahasiswa unggul. Jadi kurang lebih nanti dalam konteks kurun waktu sekitar 5 tahun begitu ya bisa dapat S1 dan S2. Jadi nanti di semester-semester akhir, jika berminat bisa menghubungi prodi Magister Hubungan Internasional. Biasanya langsung jika ingin mencoba bisa langsung ambil beberapa mata kuliahnya. Nanti karena di semester akhir biasa mata kuliahnya sudah semakin sedikit kan Bapak Ibu, jadi bisa mengambil mata kuliah di MHI. Kalau berminat diteruskan, nanti ketika masa studinya di S1 sudah selesai, bisa langsung lanjut ke S2, tapi karena sudah pernah mengambil pada saat di semester-semester akhir S1, jadi sudah mata kuliah yang di program magisternya sudah berkurang, sehingga tinggal sisa sekitar 1 tahun, sehingga ketika nanti dalam jangka waktu 5 tahun, seandainya semuanya sesuai dengan rancangan waktu studinya, tidak ada penundaan, 5 tahun itu bisa kemudian mendapatkan gelar magister juga, tapi di Unpar dengan gelar dari Magister Hubungan Internasional. Jadi fast track yang ada memang hanya saat ini masih sebatas di lingkungan Unpar. Dan untuk itu ada beasiswanya sejauh yang saya tahu Bapak Ibu, itu nanti bisa ditanyakan mungkin secara langsung ke Ditmawa. Tapi saya tahu ada dan bisa di-apply oleh mahasiswa dari Unpar gitu. Karena sesama Unpar pastinya akan diprioritaskan dan hal tersebut sangat mungkin untuk dilakukan. Kurang lebih itu. Ada lagi? Ada dari Bapak atau Ibu orang tua Angel Tarigan, apakah Unpar menyediakan beasiswa? Apabila ada, apa syaratnya? Iya, untuk beasiswa ada Ibu atau Bapak, namun memang untuk perihal beasiswa, kemudian kemahasiswaan,
kemudian juga akademik dalam artian secara konteks lebih besar begitu ya. Semua sudah dipusatkan ke direktorat yang ada di universitas. Beasiswa bisa ditanyakan pastinya ke biro atau direktorat kemahasiswaan. Namun jika pertanyaan ada atau tidak, ada. Tapi memang jenisnya tidak hanya satu. Saya harus jujur bahwa saya tidak hafal semuanya, Bapak Ibu. Dengan syarat-syaratnya juga saya tidak hafal. Tapi setiap jenis beasiswa pasti ada syaratnya. Dan hal tersebut bisa ditanyakan ke Direktorat Kemahasiswaan karena untuk beasiswa sekarang sudah disentralisasi juga dan yang mengurus adalah Direktorat Kemahasiswaan. Jadi bisa ditanyakan langsung ke mereka, Bapak atau Ibu, nanti mungkin mahasiswa atau putra atau putrinya bisa diminta untuk bertanya ke bagian Direktorat Kemahasiswaan. Kalau secara mudah mungkin setelah ini bisa akses website, baik itu website HI Unpar ataupun websitenya FISIP ataupun websitenya Unpar secara umum begitu ya. Nanti bisa melihat terkait dengan peluang beasiswa yang nanti akan diarahkan ke Direktorat Kemahasiswaan terkait dengan beasiswa yang dibuka juga dengan syarat-syaratnya. Kurang lebih seperti itu, Bapak atau Ibu. Masih ada lagi dari kolom chat, Bapak Ibu Jonathan Dave Manangkoda, exchange program perkiraan biaya berapa berdasarkan pengalaman HI Unpar? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Exchange memang tergantung Bapak Ibu, tergantung dengan jumlah SKS yang akan dikonversi begitu. Namun memang biasanya dan tergantung dengan tujuan kampusnya begitu ya. Maksudnya negara yang dituju kalau ada di luar negeri. Karena setiap negara khususnya terkait dengan biaya hidup itu pasti berbeda. Namun biasanya Unpar tergantung memang semua disesuaikan dengan jenis exchange-nya. Maksudnya karena IO bekerja sama dengan banyak universitas dan metode atau skema pembiayaannya berbeda-beda. Biasanya ada eh, beberapa yang ditanggung sebagian oleh IO atau oleh Unpad, jadi ada beasiswanya, tapi untuk kemudian biaya ketika di negara tujuan. Tapi di Unparnya harus tetap membayar. Dalam artian tetap membayar mata kuliah dalam konteks akademik ya, bukan biaya hidup, itu tetap harus membayar jumlah SKS yang harus dibayarkan. Jadi seandainya maksimal itu kan 20 SKS ya Ibu atau Bapak. Jadi kalau mau memaksimalkan ya berarti 20 SKS, satu SKS-nya berapa ya? Saya harus memastikan dulu. Sekarang berapa ya? SKS berapa biaya SKS? Berarti 350.000 dikali 20, kemudian ditambah UKPS sekitar 5 juta ya. Berarti mungkin biayanya sekitar 350 kali 20, hampir antara 10 sampai dengan 15 juta harus tetap bayar ya. Namun memang sekali lagi setiap bentuk kerjasama atau exchange programnya disesuaikan dengan kebutuhan atau juga kerjasama dengan mitra yang dilakukan oleh Unpar, Bapak atau Ibu. Jadi ya harus dipastikan sekali lagi ketika nanti programnya dibuka, harap dicek sekali lagi. Kira-kira programnya atau skema pembiayaannya seperti apa? Apakah ada beasiswa atau sponsorship dari Unpar? Apakah itu sebagian? Apakah semuanya ditanggung dalam artian SKS yang di sananya juga di cover? Ataukah sistemnya reimburse? Itu dari pengalaman memang berbeda, setiap exchange itu punya syarat dan ketentuannya masing-masing begitu. Semoga menjawab Bapak atau Ibu. Kalau masih agak sedikit eh, mungkin kurang jelas, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut juga, bisa melihat gitu ya di I.O. seperti apa, bisa datang ke I.O. juga boleh untuk bertanya lebih jauh. Ada lagi? Masih ada dari Bapak atau Ibu Aserie, apakah ada syarat yang perlu dilakukan agar mahasiswa bisa fast track S2 sejak awal?
Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya harap saya memahami dengan benar ya. Jadi yang ditanyakan adalah proses PMU yang ada di Unpar ya, fast track-nya. Jadi memang yang pertama pasti syaratnya tercatat aktif sebagai mahasiswa pada prodi HI begitu ya. Kemudian memiliki dosen pembimbing yang berkesinambungan dalam proses penelitian. Maksudnya nanti ketika biasanya mahasiswa di semester akhir begitu ya, total SKS yang telah diambil syaratnya di S1 itu sudah lebih dari 120 dan sudah menempuh studi selama 4 semester minimal gitu ya. IPK minimalnya 3,00, kemudian IPS saat mendaftarnya 3,00. Kemudian mendapatkan surat rekomendasi dari ketua program studi di S1-nya. Nah, tadi terkait dengan dosen pendamping ya harapannya karena ada program fast track sehingga kemudian ketika dari awal diharapkan dosen eh, fokus penelitiannya sudah sama supaya ketika nanti sampai di magister dia sudah fokus tinggal kemudian mungkin secara penelitian atau secara fokus studi dipertajam lagi, tapi secara garis besar topiknya sudah sama atau selaras dengan apa yang dilakukan ketika di S1 di semester-semester akhir. Kurang lebih seperti itu, Bapak atau Ibu. Semoga cukup menjelaskan. Sebetulnya bisa juga dibaca di website Unpar dan akan di-share di kolom chat gitu ya untuk persyaratannya secara detail untuk terkait dengan program mahasiswa unggul PMU untuk bisa fast track di MHI Unpar gitu. Sejauh yang bisa dilihat sepertinya pertanyaannya sudah semua begitu. Mungkin sebelum saya tutup supaya kita tidak perlu berlama-lama, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu atau ada yang mau memfollow up? Ada pertanyaan tambahan mungkin? Kalau tidak ada, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini. Kalau setelah ini mungkin ada pertanyaan, kalau lagi berkunjung ke kampus gitu ya, mungkin mau mampir ke fakultas atau mampir ke program studi silahkan. Kalau seandainya mau email dulu silahkan, email HI Unpar bisa dilihat di website begitu. Bisa email langsung ke kaprodi underscore i.visip@unpar.ac.id. Eh, saya sampai lupa gitu Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi bisa langsung kirimkan saja emailnya. Nanti kita bisa email akan kami selalu cek di sini. Jadi kalau ada pertanyaan kami akan coba bantu. Mau email ke fakultas juga dipersilahkan, boleh begitu ya. Sehingga kalau ada pertanyaan atau ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silahkan begitu. Akhir kata terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Prodi berharap bahwa proses diskusi atau jika ada kesulitan, ada hal yang ingin dibicarakan bisa langsung berdiskusi dengan Prodi sehingga harapannya putra putri Bapak Ibu bisa menyelesaikan program sarjana hubungan internasionalnya dengan baik dan semoga lulus tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Mungkin nanti kita akan bertemu satu hari. Silahkan kalau mau berkunjung sekali lagi. Terima kasih, selamat sore dan sukses untuk kita semua. Terima kasih Selamat Bapak Ibu. sore, terima Terima kasih kasih. Pak Terima Albert. kasih Pak Terima Albert. kasih Pak. Terima kasih Pak Albert, luar Terima biasa. kasih. Terima kasih.